katong ekol balik malam kedua itu kan tanggal 26. Tadi penjelasan dari Ibu Fasil itu besok. Besok. Oh iya sudah, bisa. Aman. Ya sudah, Jadi besok aman. bagaimana Bu Des? Maksudnya di antara keturunan dua ini siapa yang pemateri, kemudian siapa moderator? Menurut Bu Sudah Des? beta materi, Kak. Siapa yang mau moderator? Oh, tergantung Ibu Desi saja. Ibu Desi mau moderator apa Ibu Desi mau pemateri yang menyampaikan? Beta moderator sudah. Beta moderator Oke. Pak Fadel pemateri. Jadi buka Siap. itu buka itu ada di sekolah kah? Beta sementara di sekolah karena jaringan di rumah kurang bagus, Bu Des. Oh, iya. Jadi katong lihat dari buka itu sudah apa? Baik. Itu Jadi katong lihat. Bu Des, nah, Hmm. ini kan Pak yang Fadil, katong. Bu Desi, Iya, Ibu. saya mohon izin kameranya Iya. dimatikan dulu ya Pak, Bu, Oh, karena kami. Oh iya, jaringan kalau saya kameranya diaktifkan itu treble Bapak Ibu, jadi Oh mohon iya, iya, dimaklumi. iya. Tetapi tetap saya Iya. pantau Bapak Ibu. baik Bu. Iya, iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Buka ini saja, buka ini supaya katong lihat dia pun apa itu dia punya pertanyaan tadi Pertanyaan yang pemandu. apa pertanyaan pemandu. Ah, Kak ini katong lihat dia baik pu Bu Des. kasus dulu kan tanya ibu. Maksudnya ada dia pu Iya, iya. kasusnya. Ah, mana Katong tadi ini coba kan lihat. ambil situasi 3 untuk SMP. Iya. Di situ ya beta baca saja ya. Beta terbisa screenshot atau beta masuk di laptop dulu. Tunggu beta masuk di Iya, laptop di masukin laptop board. dulu. Itu sudah masuk di laptop baru buka itu berkata misalnya ini. Iya, beta masuk di laptop buka board Word. Hmm. Bu Fasil mohon maaf kita masuk dengan dua perangkat Bu karena yang laptop ini mikrofonnya gangguan. Mohon izin. Siap Pak Fadil? Oke. Ya, Bu Des. Bu Desi, Berbagi saya suara. layar. Halo Bu Des. Bagaimana? Ya, halo, udah mendengar? Dengar. Oke. Hmm. Beta coba Berbagi bagi, layar. Hmm. iya.
kelihatan Bu Desi ya? Oke, siap, kelihatan. Nah, ini ketumpunya untuk yang kasus situasi 3 untuk SMP Bu Des. Jadi SMP. ya, di sini kasusnya kita baca pelan-pelan supaya kita sama-sama ikuti. Pak Iya. Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajaran adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Kemudian, apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Selanjutnya, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan pertanyaan terakhir, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Kemudian, skenario kedua, kerja individu, pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Kemudian, setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Selanjutnya, setelah itu Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, dan mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Selanjutnya, Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Skenario ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Kemudian setiap lembar kertas grafik memiliki chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Skenario 4, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Skenario 5, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid, tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Skenario ke-6, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan
skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1, dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Skenario 7, Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Nah, ini kasus untuk situasi SMP, Bu Desi, yang Iya, akan katong cermati dan katong akan bahas di dalam kelompok kecil berdua ini. Kemudian ada 3 pertanyaan pemandu yang akan mendasari katong diskusi kali ini, yaitu beta akan coba lihat 3 pertanyaan pemandu yang ada di LMS tadi. iya, Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kemudian, pertanyaan pemandu kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, itu Bu Des. Jadi, dari skenario tadi, kemudian katong akan kaitkan dengan pertanyaan pemandu yang pertama. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam tadi, Bu Des? iya. Yang pertama, tadi coba kita lihat dari kisah yang Pak Dudidam. Sini Pak Padel kita lihat untuk kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru. Di sini kita tahu bahwa Pak Dudidam memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami dan memenuhi kebutuhan belajar murid terkait dengan materi iklan. Dalam hal ini bertujuan yang pertama, kalau menurut beta yang harus dipenuhi oleh guru itu yang pertama itu kesiapan belajar anak, karena seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini di mana setiap anak itu dia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda atau dia punya pemahaman anak itu juga berbeda-beda. Jadi dalam hal ini kita harus kita berperan sebagai Pak Dudidam. Yang pertama kita kesiapan belajar, dan yang kedua kita klasifikasikan mereka ke dalam minat belajar mereka, dan selanjutnya kita akan melihat tentang gaya belajar atau profil belajar mereka, keinginannya mereka itu seperti apa. Mungkin itu jawaban beta untuk yang pertama, untuk sesi pertama, seperti apakah kebutuhan belajar murid yang perlu dipenuhi oleh guru. Baik, Bu Des. Terima kasih atas respon dan tanggapan baiknya. Jadi, yang beta kutip dari apa yang Ibu Desi sampaikan terkait dengan pertanyaan pemandu pertama, beta berusaha untuk mencatat di sini, Bu Des. Yang pertama terkait dengan 3 pendekatan untuk memahami kebutuhan gaya belajar siswa, yaitu iya Bu ya. Apa tadi yang pertama namanya? Kesiapan belajar. Iya. Kemudian minat dan profil belajar siswa. Iya, ini kan 3 pendekatan untuk memahami gaya belajar siswa. Baik, Bu Des. Jadi kita copy untuk 3 pendekatan tadi. Jadi yang menurut Ibu Desi apa namanya? Pada pertanyaan pemandu 1 terkait dengan 3 pendekatan tadi. Berusaha yang dipenuhi oleh guru. Ya, baik. Kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh guru. Baik. Oke, yang pertama itu beta juga sepakat dengan Ibu, walaupun nantinya beta punya beberapa kebutuhan yang
atau kita sampaikan mungkin Bu Des Iya, Pak. kebutuhan yang berusaha di dirancang oleh Pak Dudidam tadi, pertama kebutuhan pemahaman sebenarnya itu masuk dalam 3 pendekatan yang tadi Desi sampaikan. Minat, kemudian profil belajar. Kita kira mewakili, jadi itu cukup untuk 3 pendekatan itu masuk akal dan akan katong gunakan sebagai artinya dalam pertimbangan untuk hasil kelompok karena katong cuma berdua. Jadi kalau sudah disepakati 2 orang berarti katong sudah bisa jalan tuh di situ. Kemudian bagaimana katong ke Udes? Baik, Bu Fasil mungkin kita sedikit melaporkan mungkin Ibu Desi terkendala jaringan dan saat ini kita tinggal sendiri dalam berdua, Bu. Kita masih menunggu, mungkin Ibu Desi lagi berusaha untuk masuk Baik. kembali, Bu. Iya, Fadil, semangat. Ya, baik, Bu. Luar biasa, Pak. Mohon maaf ya, saya berbagi kelompok hanya Pak Fadil dan Bu Desi. Iya, Ya, izin. Bu. Izin. Nah, terima kasih. Kalau jaringan jadi Sudah keluar masuk. Ya. Baik, Bu Des, untuk pertanyaan pemandu pertama sudah katong selesaikan. Sekarang katong akan coba untuk masuk pada pertanyaan pemandu Pertanyaan kedua. kedua. Ya. Iya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Kalau Yang beta digunakan. mungkin ya. Beta dulu atau Ibu Desi dulu? Silakan. Lanjut saja Pak Fadil dulu, apa. Baik, Bu. Kalau yang sama-sama kita pahami dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada beberapa strategi, 4 bahkan mungkin lebih, tapi di dalam tiga penguatan kan? hanya ada 3. Konten, proses, produk. Iya. Strategi konten, strategi proses, dan produk. Jadi dilihat dari kasus Pak Dudidam tadi, tergambarkan sekali bahwa ketiga strategi ini masuk, baik ketiga strategi konten, maupun strategi proses, maupun strategi produk, Bu. Jadi, di mana sebagai penguatannya, mungkin katong akan cari kalimat-kalimat yang memperkuat ketiga strategi tadi ya. Strategi proses, konten, proses, dan produk tadi, Bu. Nanti coba Ibu Desi mungkin ada yang mau disampaikan, silakan, Bu. Iya, yang pertama, terima kasih Pak Fadel. Ini kita saling berbagi. Jika selanjutnya, kalau setelah ini, katong mungkin cari sumber lain, mungkin nanti kita perbaiki. Jadi di sini menurut beta, yang tadi katong ambil tiga daripada pembelajaran diferensiasi. Yang pertama untuk konten, diferensiasi konten. Yang pertama kita harus menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan materi periklanan yang akan disampaikan oleh Pak Dudidam tadi. Misalnya kita bisa lihat dari iklan, artikel, koran, dan juga video. Untuk selanjutnya kita memberikan pertanyaan pemantik yang bisa dijawab oleh siswa secara mandiri. Terus yang berikutnya untuk diferensiasi proses, kita bisa memberikan sumber informasi secara melalui diskusi mungkin, diskusi sinkronis gitu, dan juga kita memberikan tugas sehingga mereka bisa melihatnya secara info yang mereka dapatkan mungkin secara beragam. Dan juga di sini kita sebagai guru, kita menyediakan waktu dalam mereka mengerjakan tugas-tugas itu, kita memberikan kesempatan mereka di mana mereka punya waktu luang yang enak itu, kita berikan mereka tugas, tapi
tanpa berikan kebebasan gitu, masih dalam pengawasan kami sebagai guru, dan juga jika mereka memerlukan bantuan, kita siap. Dan juga dalam diferensiasi produk, kita akan menentukan lokasi untuk melakukan penelitian itu di mana, tidak membebaskan anak itu mencari informasi digital. Contoh kalau seandainya mereka menemukan dari internet, jadi sumber yang dari internet itu bisa dijadikan sebagai bahan bukti gitu. Mungkin itu sedikit saran yang beta pahami. Terima kasih, Fadel. Baik Bu Des, terima kasih atas masukannya. Jadi saya copy dan saya coba, mungkin beta coba melakukan penguatan atau melengkapi sedikit terkait dengan 3 strategi konten, proses, dan produk ini dari kasus SMP ini, jenjang SMP ini. Yang pertama mungkin pada konten terkait materi iklan itu. Jadi antara ketiga strategi ini harus yang kita lihat adalah bervariasi ya. Pak Dudidam ini melakukan pembelajarannya atau alurnya itu prosesnya bervariasi Bu. Jadi kontennya ya, mohon maaf pada strategi konten itu dilihat dari materi iklan yang disajikan itu dengan berbagai cara, baik melalui diskusi, tugas individu maupun kelompok. Jadi ini menggambarkan bahwa diferensiasi kontennya itu masuk di situ karena ada beberapa variasi pada materi iklan yang coba dilakukan oleh Pak Dudidam tadi dengan cara materi itu disajikan dengan diskusi, tugas individu maupun kelompok. Jadi ini memungkinkan menggambarkan bahwa diferensiasi konten itu berjalan dengan baik. Kemudian pada diferensiasi proses, apalagi di sini sangat tergambarkan karena beliau atau Pak Dudidam itu memberikan murid pilihan dalam menyelesaikan tugas, baik secara individu, berpasangan maupun kelompok. Bahkan yang lebih baiknya lagi, beliau melakukan proses pembelajaran kelompok itu dari kelompok besar, berskala besar, sampai pada kelompok-kelompok kecil. Itu luar biasa. Jadi tergambarkan sekali pada diferensiasi proses itu berjalan dengan sangat baik. Kemudian pada diferensiasi produk itu juga tergambarkan pada ketika beliau memberikan variasi, memberikan pilihan kepada murid untuk dapat membuat produknya dalam beberapa jenis seperti iklan cetak, iklan video, ataupun presentasi. Nah, itu sudah menggambarkan adanya diferensiasi produk. Jadi, ditarik satu kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan pada pembelajaran diferensiasi oleh Pak Dudidam ini mewakili ketiga strategi tadi antara konten, proses, dan produk. Mungkin itu Bu Des yang kita perlu tambahkan. Siap, Pak Fadel. Ya, jadi katong sepakati ya Bu ya sebagai bahan kelompok ya. Siap. Baik. Ada lagi yang mau ditambahkan di Pemandu 2 atau ketong lanjut di Pemandu 3, Bu Des? Pemandu 3, ketong lanjut di Pemandu 3 saya dulu karena dibatasi waktu. Baik Bu, jadi beta masih bikin catatan-catatan penting ya Bu ya, terkait dengan mulai Pemandu 1, 3 pendekatan tadi, kemudian Pemandu 2, 3 strategi juga, kemudian ketong akan masuk ke Pemandu 3 Bu ya. Iya, siap Pak, Pemandu 3. Pemandu 3, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Pemandu 3 ini bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Mungkin katong bisa berpatokan pada apa yang tadi digambarkan terkait dengan hasil-hasil produk yang diberikan oleh Pak Dudidam tadi, itu kan bervariasi Bu ya. Jadi pastinya penilaiannya juga akan sedikit bervariasi. Nanti kita lihat. Mungkin Ibu punya referensi Bu, silakan Bu disampaikan. Oke, siap.
eh, penilaian yang akan kami lakukan di sini sesuai dengan yang kasus terjadi dalam Pak Dudidam. Yang pertama, kita akan melakukan tentang assessment for learning. Assessment for learning di sini diantaranya kita akan menyiapkan pertanyaan pemandu. Kita akan pertanyaan pemandu. Yang kedua kita buat kuis. Selanjutnya kita juga bisa memberikan refleksi, mengajak mereka bagaimana melakukan refleksi. Selanjutnya kita akan memberikan tentang pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menarik minat dari siswa itu sendiri. Saat diskusi, siswa bisa menjawab pertanyaan dari yang disampaikan oleh guru dan juga kita menyediakan dari kegiatan tersebut, kita langsung menyediakan semacam rubrik penilaian siapa yang aktif dan itu kan bisa menarik minat untuk anak tersebut. Mereka akan berusaha beta harus mampu untuk mengerjakan. Jadi yang berikutnya kita akan ambil assessment of learning, di antaranya adalah penilaian pada pembuatan dan hasil paket info digital yang dibuat oleh siswa yang dicapai dari produk tadi. Terus yang ketiga di sini proses penilaian ada assessment of learning, assessment as learning, itu memberikan umpan balik terhadap jawaban teman. Jadi di sini anak akan berusaha bahwa dia akan berusaha bagaimana mengupayakan ketika nanti ada pertanyaan dari temannya, beta harus siap untuk memberikan jawaban. Mungkin ini 3 proses penilaian yang akan kita pakai dulu sementara, Fafadel. Nanti selanjutnya baru Katong bisa lihat kelengkapannya nanti. Boleh? Boleh Bu, mohon maaf. Iya. Beta baru dapat mencatat baru 2 Bu, assessment for learning yang pertama dan yang terakhir itu assessment apa ya? Yang umpan balik itu assessment apa? As learning. As learning. Iya, as learning itu. Yang Nanti kedua? Yang kedua off learning. For, off learning. Yang pertama for, yang kedua off. Nanti baru Katong lihat dia punya nilai di. Oke Bu. Jadi assessment for assessment for learning, assessment of learning, dan juga assessment at learning. Oke. Baik, terima kasih Bu Des. Kemudian mungkin beta coba untuk menyampaikan beta punya juga, mungkin akan Katong kolaborasikan Bu Des ya. Iya. Iya. Baik. Jadi terkait dengan apa yang kasus SMP ini dengan proses pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dudi, dan di situ saya sedikit menangkap terkait dengan penilaian yang pertama yaitu penilaian proses. Di situ Pak Dudidam mengamati partisipasi murid dalam diskusi, kerja kelompok, dan presentasi. Tinggal Katong kolaborasikan dengan Ibu Desi punya di situ di apa namanya? Penilaian proses itu masuk di mana? Yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Proses. Iya. Proses yang kedua ya, off learning ya? Iya, off learning. Penilaian pada pembuatan. Kemudian penilaian produk di sini Pak Dudidam. Penilaian produk Katong masuk di bagian ini Kak. Produk masuk di off learning Kak apa Pak Del? Dia pembuatan dan hasil paket info digital yang dibuat. Oh, itu berarti produk, Bu. Oh iya, produk. Ya, baik, berarti kemudian penilaian diri itu baru penilaian diri masuk pada assessment for learning, Bu. Iya. Baik. Oke, berarti ketiga-tiganya itu mewakili cuman mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Desi dan apa yang coba beta kutip dari yang disampaikan alur pembelajaran diferensiasi yang dipaparkan oleh Pak Dudidam.
itu terwakili sama-sama sebenarnya, cuma mungkin istilahnya saja yang berbeda. Kalau ibu sedikit Iya. Inggris, kalau kita Indonesia toh ibu toh. Tapi iya Bu, tujuannya sama. Jadi ada penilaian diri yang ibu punya adalah assessment for learning-nya, kemudian penilaian proses, proses itu assessment as learning-nya, dan produk itu adalah of learning ya Bu ya. Baik, mungkin beta pikir dari ketiga pertanyaan pemandu ini, alhamdulillah walaupun cuman ketum berdua, karena mungkin ketika berdua jadinya kan ide-idenya kan harus jadi bekerja. tidak banyak, maksudnya cuman berdua, jadi akhirnya ya yang katong selaraskan, yang katong kolaborasikan hanya dua pemikiran Bu. Akhirnya ya alhamdulillah katong bisa cepat selesai. Kalau banyak orang kan banyak ide, banyak pendapat, banyak pikiran kan. Ya, jadi mungkin itu ya yang kita garis bawahi terkait dengan. Masih ada satu pertanyaan lagi Kak? Cuman 3 Bu pertanyaan pemandu yang ada pada LMS ini, coba kita coba lihat. Oh iya, cuman ada 3 Bu. Ada 3 pertanyaan pemandu saja terkait dengan kebutuhan belajar apa saja. Yang 3 saja Bu, 3 saja. Oh, 3 selesai. Jadi mungkin kita ulangi lagi Bu ya. Maksudnya kita bikin dia punya finish. Nah, coba lihat di Ibu, buka berbagi layar, langsung ketika tulis, ada tuh masih tulis tangan. Yang mana Bu? Beta masih tulis tangan Bu, untuk nantinya beta buat di Canva ya Bu ya, beta buat presentasinya di Canva. Atau mungkin kalau Ibu mau beta langsung bisa, ketemu bisa langsung berbagi, maksudnya bikin di Canva. Ya sudah langsung. Nanti. Itu katong ini supaya Ibu Pasil mangkali bisa lihat katong punya sedikit pekerjaan untuk malam ini. Boleh, beta bisa langsung buat di Canva ya Bu ya. Baik beta. Tapi beta dari pertanyaan pertama tadi Bu, 3 pendekatan tadi mohon diulangi Bu, terkait dengan minat. Apakah kebutuhan belajar murid kesiapan yang dipenuhi oleh guru? Iya, kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Yang berikutnya minat. Kemudian yang ketiga profil belajar atau gaya. Profil belajar siswa. Kemudian ini pertanyaan 1 Bu ya. Yang pertanyaan 2 itu terkait dengan strategi pembelajaran. Diferensiasi konten, iya Bu ya? Iya. Strategi apa yang digunakan? Iya Bu, strategi. Kata ambil 3, konten. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama diferensiasi produk. Proses dan diferensiasi produk. Oke Bu. Sementara penilaiannya assessment for learning, kemudian assessment of learning, dan assessment as learning. Gitu ya Bu ya. Oke. Kita sambil buat dalam Canva Bu ya. Siap. Nanti kalau mungkin udah karena katong berdua sudah sepakati terkait dengan hasil diskusi, kemudian beta langsung mau tuangkan langsung di Canva ini. Jadi katong sambil melengkapi Bu ya. Mungkin kalau ada yang Ibu juga cari-cari referensi tambahan-tambahan kalau mau ditambah ya Bu. Siap.
Karena ada waktu kayaknya masih ada ini. Ya waktu masih ada. Berapa menit tadi Ibu bilang? 90. 90. Oh iya 90. Bisa. Jadi beta langsung buat di Canva. Kalau memang sudah siap dalam waktu 90 menit sudah bisa selesai, berarti kita bagi. Beta Iya. akan bagi layar untuk tampilkan. Yang pertama, baik Bu Des, sambil beta kerja mungkin ada yang mau Ibu sampaikan atau Ibu bagaimana Bu? Tunggu kita cari. Ya nanti beta yang akan penyampaian materi Bu Desi ya. Ibu Desi nanti moderator Iya, Bu. beta moderator, Bapak Del penyampaian materi. Jadi di sini Nanti kalau untuk seandainya Katun bikin di ya, Canva, nanti dia penjelasannya mungkin bisa Katun tambahkan nanti biar saling berbagi. iya, Sama, iya, baik Bu. Untuk nantinya pemberi tanggapan dan menjawab itu ketong berdua saja barangkali iya, cuma 2 orang. Nanti kesimpulannya Ibu Desi saja selaku moderator bisa iya, langsung yang bacakan. Siap. memberikan kesimpulan. Baik. Iya. Ibu Desi nanti minta info studi kumpulan awal presentasinya. Halo Bu Des. Iya, Bapak Del. Ya Bu, Ah, dimasuki jaringan kurang bagus apa gimana ini? Beta sudah bilang pindah menumpan di orang. apa? Oh, apa namanya? Ibu Desi, nanti bisa tolong kirim foto kah di beta supaya beta masukkan di tampilan awal kah? Siap. Sekarang, nanti juga sudah, besok sudah. Iya, maksudnya jangan besok biar selesai sama antar kah? Kirim saya supaya ketumpu ini lagi beta bikin selesai. Karena mungkin besok presentasi ya. Ibu Iya, besok masih di Maso itu Ibu? Maksudnya jangan sampai terkendala masih. Ibu berangkat lagi? Masih? Ada belum? Karena katong balik hari Senin kah? Oh iya. Hari Senin apa Bu? Sabu. Oh iya. Artinya kendala kalau Makanya tadi beta bilang kan kalau lihat di jadwal, kan rukul kedua itu di tanggal 26. iya Tapi kalau kalau di tadi, jadwal begitu Bu. iya tapi tadi Ibu su bilang, Ibu Pasil su bilang besok, ya sudah alhamdulillah. Besok. Kalau di tanggal 26 berarti bermasalah kamu? Di atas kapal.
Oh, di laut. baik, Budes, ini beta ada sambil tes masuk, beta ada ambil sambil tolong apa namanya? Ibu lihat kesiapan belajar pendekatan-pendekatan itu dikuatkan dengan Ya, kalimat-kalimat penilaian, yang penilaian, ada di bagian mana, bukan yang pemandu pertama, Bu, terkait dengan eh, kesiapan belajar. kebutuhan belajar, Bu. Iya, Hmm. kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi. Itu kan ada 3 tadi, kesiapan belajar, minat, Kesiapan belajar, profil belajar minat, siswa, kemudian sama uh, profil. profil belajar. Kemudian kalimat-kalimat yang menguatkan itu di bagian mana? Coba kita lihat sama-sama ya, karena kita baru sampai Desi penjelasannya tempat deh. Ya, Oke. jadi dalam hal ini kesiapan belajarnya seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu di mana setiap anak itu dia tidak sama dari dia punya segi IQ-nya, orang bilang ada klasifikasikan dia ada yang pintar, ada yang pintar sekali, ada yang sedang. Nah, itu jadi dalam hal ini yang pertama seorang guru itu dia harus membedakan dulu anak tersebut. Jadi dia harus tahu kesiapan anak itu. Yang berikutnya itu Oh minat. ya, Jadi boleh. kata sudah paham toh? Jadi minat Oh, belajar saya itu terkait dengan kesiapan itu bagaimana katong boleh bedakan mereka. ya Gitu. pemahaman awal dong terkait dengan materi itu ya, gitu ya. Iya. Jadi bisa Oh, saja dibilang siap, siap. kata-kata melakukan asesmen awal lah gitu. Ya, siap, siap, siap. Asesmen Kemudian awal minat, tadi yang refleksi pertama yang tadi Ibu pung materi itu Ibu Pasil bilang itu yang ada melakukan refleksi awal untuk bisa menentukan anak itu katong bisa mengklasifikasikan anak. Jadi dari kasus pas apa ini tadi padu didam, jadi katong sebagai guru itu harus melihat kesiapan belajar mereka, terus minatnya mereka sama profil belajar mereka. siap, siap, siap. Oke. Baik, Bu. Nanti beta sudah kasih masuk untuk pemandu 1 ini. Nantinya terkait dengan 3 pendekatan ini kesiapannya, kita akan cari dia punya penguatan di kasusnya Pak Dudi Dam tadi. Pemandu 1. Mohon maaf Bu Desi, sementara kita ada kerja jadi kita belum bisa berbagi. Nanti insya Allah kalau selesai kita akan langsung berbagi. Di situ.
Kita sampai di Pemandu 2, Bu. Des. Pemandu 2 tadi itu terkait dengan strategi, yaitu strategi yang digunakan diferensiasi konten Halo, Bude. Iya, tadi itu kasih mati mic. Ya, Bude. Jadi ini kita sampai di Pemandu 2, diferensiasi konten itu penguatannya adalah konten materi iklan yang disajikan dengan berbagai cara, baik melalui diskusi, tugas individu maupun tugas kelompok. Kelompok. Kemudian diferensiasi proses. Ya, proses diferensiasi. Diferensiasi proses. Tadi yang beta catat adalah diferensiasi prosesnya, murid diberikan pilihan dalam menyelesaikan tugas, baik secara individu, berpasangan, maupun kelompok. Mereka juga ya diberikan fleksibilitas dalam memilih lokasi belajar. Iya ya, tadi Pak Dudida begitu ya, ada yang diberikan tempat untuk sendiri, ada yang kelompok kecil, ada yang mungkin yang mau rame-rame tadi itu pada saat ya itu tergambarkan di situ. Jadi kita masukkan. Kemudian yang ketiga tadi diferensiasi produk. Iya. Diferensiasi produk tadi digambarkan lewat lokasi kan? Diferensiasi murid membuat berbagai jenis produk seperti iklan cetak, video, dan presentasi. Itu ya, Bu? Iya. Oke. Nanti kita akan tampilkan yang di Canva, tapi masih sederhana. Iya. Nanti besok berkatong tambah ini. Iya, maksudnya katong lihat ya penguatan katong tambahkan. Iya, Bu. Kalau memang ada waktu sekarang, katong sekarang. Tapi kalau memang tolong kita akan cari referensi tambahan. Yang penting kan dasarnya ada. Dasarnya ada. Yang ketiga adalah bagaimana guru melakukan penilaian. Guru melakukan penilaian tadi punya assessment for learning. Assessment for learning.
Kemudian yang kedua tadi assessment of learning. Iya. Ketiga adalah assessment of learning. As learning. Kita tambahkan dia penguatan. Siap. Kemudian mengamati partisipasi murid dalam diskusi kerja kelompok. Proses masuk di Ibu, ada Ya, penjelasan assessment for learning itu bagaimana, Bu? assessment for learning Ya. itu guru menyediakan pertanyaan pemandu. Menyediakan pertanyaan pemandu, membuat kuis, mengajak mereka untuk membuat refleksi, pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya saat refleksi ya? Oke, siap. refleksi. Berarti of learning-nya for learning-nya ada di penilaian diri. Iya. Berarti kita pas masuk dalam buka tanda kurung penilaian diri. Supaya jangan salah lah. Oke. Kalau yang off learning tadi, Bu? Off learning kayak pembuatan hasil dari paket yang mereka buat. Oh, produk berarti, Bu ya. Penilaian produk. Iya, masuk di produk tadi. Iya, penilaian produknya. Baik. Sedangkan as learning-nya itu penilaian proses. As learning tadi apa as learning? Memberikan Yang umpan tadi balik. off learning. Oh, off learning itu produk tadi, misalkan mereka membuat dari hasil diskusi, penilaian pada pembuatan hasil diskusi yang didapat, itu guru langsung memberikan penilaian di situ. Dorang menciptakan hasil, guru langsung menilai. Terus as learning, Bu? As learning itu memberikan umpan balik terhadap jawaban temannya. Oh, berarti diproses ya? Iya. Bisa klasifikasikan di Proses.
pembelajaran. Oke Bu, beta bisa berbagi ya. Iya. Coba beta bagi untuk beta dan Ibu Desi lihat. Mm-mm. Nanti tinggal keton tambahkan. Izin ya, Bu Des, Bu Fasil mohon izin untuk berbagi. Baik Bu Des, tampil di situ Bu Des. Siap, sudah. Nah, ini mungkin tampilan awal, nantinya tinggal ketong lengkapi dengan ketong Iya. foto-foto, kemudian profilnya, kemudian di sini. Ya. Nah, dari ini pemandu pertama nih Bu. Iya, Dari iya. skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Nah, jadi sesuai dengan apa yang tadi didiskusikan oleh Beta dan Ibu Desi, Ketung telah menyepakati bahwa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi yaitu terkait dengan 3 pendekatan untuk bagaimana melihat gaya belajar siswa. Yang pertama tentang kesiapan belajar, kemudian minat dan profil belajar siswa ya. Nanti baru kalau masih ada waktu baru kita akan berikan penguatan terkait dengan 3 yang nanti kita akan lihat tentang menentukan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar. Ini menjawab bagaimana menentukan kebutuhan belajar dengan menggunakan 3 pendekatan ini. Oke, yang kedua mungkin kita akan lihat terkait dengan pertanyaan pemandu kedua, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu materi iklan. Jadi pada Iklan yang tadi disajikan. materi iklan yang disajikan dengan berbagai cara, baik melalui diskusi, tugas individu maupun kelompok. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi diferensiasi proses, yaitu murid diberikan pilihan dalam menyelesaikan tugas, baik secara individu, berpasangan maupun kelompok. Mereka juga diberikan fasilitas dalam memilih lokasi belajar. Kemudian strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Murid dapat membuat berbagai jenis produk seperti iklan cetak, iklan video, atau presentasi. Jadi dari ketiga strategi ini tergambarkan sekali bahwa ada variasi yang dilakukan pada ketiga strategi. Nah, bagaimana Bu Des? Bisa? Bisa Pak Fadil, bisa. Setuju. Kita lanjut ke pemandu Yang 3 Bu ya. ketiga, iya. Baik.
Pemandu 3 yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, ini sesuai kesepakatan itu, assessment for learning atau penilaian diri, penilaian diri. ya, penilaian diri. Murid dapat melakukan refleksi diri terhadap proses belajar mereka. Kemudian assessment of learning, penilaian produk. Pak Dudidam menilai hasil kerja murid seperti iklan yang mereka buat. Nah, Iya. kemudian yang ketiga adalah assessment as learning, penilaian prosesnya, yaitu Pak Dudidam mengamati partisipasi murid dalam diskusi kerja kelompok dan presentasi. Nah, Iya. kalaupun Katung mau naikkan, mungkin yang ketiga itu akan ada pada proses di bagian 2 ya, yang Iya. produk itu yang off learningnya turun di bawah. Nanti katong lihat penguatannya dulu. Nanti katong lihat dia penguatan. Ya. Kira-kira sementara itu ya Bu Des ya, atau mau ditambahkan bagaimana? Sementara ini dulu Pak Fadel. Sementara ini saja dulu. Nanti baru katong tinggal tambahkan dia punya penguatannya. Ya. Untuk Terkait dengan antisipasi jika ada pertanyaan dari kelompok lain. Bu Des, terkait dengan desainnya ini masih fleksibel Bu ya, maksudnya Iya. kita hanya memilih saja langsung begini untuk beta bisa tunjukkan, beta bisa berbagi buat Ibu Desi. Nanti mungkin sebentar atau besok kita akan ganti desainnya menggunakan yang lebih menarik, karena nantinya akan ada penilaian rubrik sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Ini hanya kita tampilkan kasarnya dulu Bu. Yang penting poin-poinnya mewakili kesepakatan yang menjadi hasil diskusi antara beta dan Bu Desi di kelompok kecil. Jadi alhamdulillah Bu Des, pada kesempatan ini walaupun berdua kita punya semangat dan punya hasil dari diskusi Katon dalam ruang kolaborasi sejauh ini. Baru kali ini beta dapat hasil karena memang pesertanya terlalu sedikit antara beta dan Bu Desi. Jadi pemikirannya tapi luar biasa ini Bu. Katon bisa langsung menciptakan produk, langsung dapat hasilnya ini. Selesaikan. Bu Desi. Ya Pak Fadel. Halo. Katong akan presentasikan di. Yap. Ya. Bagaimana Bu Des? Tadi diam jadi beta. Oh. Iya, mohon maaf mengkali itu jaringan like kayaknya. Suruh nanti katong punya tampilan, nanti selanjutnya jika katong dapat penguatan, hanya katong jadikan catatan saja. Jika sewaktu-waktu ada pertanyaan dari kelompok lain, tinggal katong katong tambah melengkapi. Ya, Pak. Ibu Desi, baik, Ibu Desi mungkin mau menggunakan desain yang mana mungkin? Masih ada waktu ini. Pak Fadel yang terbaik ya seperti apa? Cuman beta sarankan pakai yang sedikit tarang juga. Ini kalau ini beta bisa dapat baca lah. Siap. Makanya beta ada tanya Ibu Desi ini kira-kira mau yang bagaimana mata perempuan ini kan? Nanti beta akan pakai ganti desain.
Misalnya yang putih saja biar sedikit kelihatan tulisannya. Oh begitu Bu ya? Coba kamu ganti yang mana? Kita ada coba-coba maksudnya Belum bisa. kalau ibu bilang itu begitu. Yang putih-putih yang ini Bu, supaya orang gampang baca. Iya. Daripada ketemu pakai yang kelihatan wow tapi kurang efisien, orang baca susah. Ibu Ribra terdapat baca porque kacau dengan katur. Iya. Mau pakai yang begini-begini Bu Des? Pas, jadi sudah jadi. Coba coba tempel. Yang putih-putih nih. Putih. Iya, dasar putih begini. Nah, ini contohnya begini Bu. Siap. Jadi terang sudah itu. Oh iya, sudah. Jenis hurufnya kita ganti juga Bu. Jangan suruh ganti. Pakai yang standar Bu ya. Nah, itu sudah. Begitu sudah. Iya, yang standar saja. Oke. Ini yang pemandunya ini.
Ibu Des nanti lihat-lihat kalau ada tambahan tolong diinformasikan, Bu. Iya. Tuh. Ini pemandu 2. Beta su ganti yang di desain agak-agak terang, yang pakai yang putih-putih saya supaya gampang baca tuh Ibu toh. Nanti baru ketong masukkan gambar-gambar. Iya. Pak Fadil, Bu. Ya Bu. Iya, Bu. Sisa 5 menit lagi Bapak Ibu, dan selanjutnya Bapak Ibu berdua diarahkan untuk kembali ke ruang utama bergabung dengan teman-teman di main room ya Bapak Ya, Ibu Bu. ya. Iya, Ibu. Siap, Baik, Ibu. Bu. Terima kasih, Bu. Ini sisa penilaian, Sato? Sudah ini Iya, sisa selesai. penilaian. Pasti penilaian ketemu tutup balik ke ruang itu. Ya. Sudah nih, Bu. Siap. Nah, ini ketemu punya. Oke. 3 bor ini yang bor 1, pemandu 1, Bu. Pemandu 2. Ini pemandu 2. Nah, ini pemandu 3. Jadi ini tampilan awal. Oke, Bu. Bagaimana bisa? Baik. Jadi Bu Des, beta akhiri ketemu diskusi pada kelompok kecil ini, bor 2, dan hasilnya alhamdulillah bisa kita laporkan untuk hasil diskusi kita terkait dengan 3 pertanyaan pemandu tentang yang menelaah terkait dengan kasus yang ada pada SMP, jenjang SMP, Ibu. Dari 3 pertanyaan pemandu sudah kita dapatkan. Yang pertama tentang kebutuhan belajar, itu terkait dengan 3 pendekatan: kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kemudian pemandu 2, strategi, yaitu 3 strategi dalam proses pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Dan yang ketiga terkait dengan penilaian, itu ada assessment for learning dan assessment of learning. Juga yang terakhir adalah assessment of learning. Baik, Bu Des, mungkin itu yang merupakan hasil kesepakatan, yang merupakan hasil diskusi berdua pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kolaborasinya yang sangat baik sekali. Akhirnya, mungkin sebelum kita akhiri, ada yang perlu disampaikan, Bu Des? Ini saja dulu Pak Fadel untuk sementara. Katong punya pasti sudah, tinggal katong kesiapan untuk materi pertanyaan kalau ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman. Kah? Baik, Bu ya. Nanti beta akan bagikan ini buat Ibu untuk nantinya sebagai moderator nantinya, sekaligus Ibu dapat membuat kesimpulan dari hasil diskusi ketemu